Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Triswarni dan Enda Susianti, mahasiswa dari Magister Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPN Veteran Jakarta untuk mata kuliah Inovasi dan Kewirausahaan dengan dosen Ibu Dr. Al-Fatih S. Manggabarani, SEMSI, CMIP, CSEM. Kami akan mempresentasikan tentang bisnis model kanvas PT Ikan Hias Maju. Untuk pertama akan disampaikan oleh Ibu Enda Susianti. Silakan Bu Enda. Baik, terima kasih Bu Tri. Untuk kali ini kami akan memaparkan tentang latar belakang visi dan misi dari perusahaan kami, yaitu PT Ikan Hias Maju. Yang kedua, daya saing pedagang ikan hias baik di Indonesia maupun di luar. Yang ketiga, tentang model bisnis kanvas itu sendiri. Yang keempat, kesimpulan. Selanjutnya, terkait latar belakang visi dan misi. PT Ikan Hias Maju berdiri sejak tahun 2019, merupakan salah satu perintis distribusi ikan hias yang dalam perkembangannya menjadi distributor dari berbagai macam ikan hias yang dijual. Ikan hias bernilai ekspor dan lebih banyak ikan asli Indonesia, dengan harapan ikan hias asli Indonesia terkenal tidak hanya di dalam tapi di luar itu juga. Adapun produk yang kami punya adalah ikan botia, rasbora, neotetra, cupang, dan tiger fish, di mana semua ini adalah ikan endemik Indonesia. Jalur distribusi berupa agen-agen yang tersebar di seluruh komplek perumahan yang meliputi seluruh daerah. Usaha masih baru dan berkembang pada tahun ini. Dengan memperluas dan meningkatkan pemasaran produknya, melakukan ekspor ikan hias ke beberapa negara seperti China, Singapura, dan Amerika, dengan terus membangun kepercayaan serta pelayanan sebaik-baiknya. Adapun misi kami adalah memperkenalkan ikan peliharaan bagi para hobiis maupun ikan cupang hias di dunia kontes tingkat regional, nasional, dan internasional. Sedangkan visi kami menjadi seller ikan hias yang besar, lengkap dengan produk yang berkualitas serta memberikan kepuasan dalam pelayanannya terhadap konsumen. Selanjutnya, daya saing perdagangan ikan hias di dunia. Seperti yang kita tahu bahwa ikan hias berbeda dengan ikan konsumsi. Ikan hias harus mempunyai warna yang bagus dan unik. Itu salah satunya kenapa ikan hias itu harus tertarik di kami jual. Dan selain itu juga mempunyai daya saing yang cukup tinggi di internasional. Pada tahun 2019, Indonesia merupakan negara kedua setelah Jepang dan ketiga Singapura yang mempunyai nilai ekspor yang cukup tinggi sampai 27,2 ribu dolar. Oke, next Mbak Tri. Pedagang ekspor ikan hias nasional. Top komoditas untuk tahun 2020 adalah tetra, ikan hias air laut, udang hias, rasbora, pati, maskoki, dan botia. Ini merupakan masih ikan yang nilai ekspor ikan hias yang cukup tinggi. Jumlah ekspor ikan hias pada tahun 2020 mengalami penurunan karena mungkin kondisi COVID saat ini. Namun dari nilai ekspor per triwulan tahun 2019 sampai 2020, menurut negara tujuan ekspor, Cina merupakan negara ekspor yang tertinggi, seperti itu. Selanjutnya, kami akan memperkenalkan tentang customer segment, yaitu mengetahui siapa customer produk dengan memperhatikan pekerjaan, usia, dan jenis kelamin. Manfaat yang diharapkan atau diinginkan pelanggan tentang fungsionalitas, sosial, emosi, dan penghematan biaya. Menggambarkan emosi negatif, misalnya biaya yang tidak diinginkan, situasi, dan risiko. Para hobiis, customer segment sendiri yang di perusahaan kita adalah para hobiis, distributor luar negeri, UMKM yang baru mendirikan usaha pembudidayaan ikan hias, pencinta ikan hias.
value proposition, yaitu apakah produk yang dijual bisa membantu pelanggan dalam memperbaiki pekerjaan fungsi sosial dan emosionalnya, menjelaskan bagaimana produk atau jasa yang dipasarkan bisa meringankan penderitaan dan beban pelanggan, menjelaskan bagaimana produk atau jasa yang dijual bisa membuat pelanggan diuntungkan dengan harga yang murah dan bernilai ekspor, bentuk unik dan berbagai jenis dan corak. Itu merupakan value proposition dari ikan hias yang kita punya. Budidaya mudah dengan lahan sempit, modal murah dan bernilai tinggi. Selain itu mempunyai juga beberapa manfaat, yaitu menghilangkan stres, menstabilkan tekanan darah, dan menurunkan kecemasan, bermanfaat bagi pasien Alzheimer atau demensia, menimbulkan rasa bahagia, meningkatkan kesehatan mata, dan mempercantik interior rumah. Itu beberapa manfaat dari ikan hias ya. Selanjutnya tentang channel yang kami lakukan dalam memperkenalkan bisnis itu, yaitu media yang akan digunakan untuk komunikasi dalam mencapai bisnis pasar. Yang kedua, dengan menggunakan marketplace, komunitas, kerjasama dengan KKP, iklan di media sosial, dan tokoh ikan hias, seperti dengan Irfan Hakim, seperti itu. Yang merupakan tokoh salah satu tokoh ikan hias di Indonesia ya. Selanjutnya, customer relationship. Itu bagaimana caranya menjalin hubungan dengan pelanggan. Bergabung dengan komunitas ikan hias di luar maupun di dalam negeri. Yang kedua, mengadakan gathering. Yang ketiga, bergabung dengan media sosial komunitas. Yang keempat, mempunyai media sosial YouTube dengan ini youtube.com ikan hias maju. Yang Facebook kami di alamat facebook.com ikan hias maju, sedangkan IG kami instagram.com ikan hias maju. Ada juga TikTok @ikan hias maju, dan twitter.com ikan hias maju. Selanjutnya untuk revenue system stream dan lain-lain akan disampaikan oleh Bu Tri. Baik Bu Enda, untuk selanjutnya saya Triswarni akan menyampaikan bisnis model kanvas berikutnya dari PT Ikan Hias Maju. Untuk revenue stream sendiri, pembelian dapat dipesan langsung dan juga diantar, dan juga kita melakukan penjualan dari produk ikan hias. Juga kita menjual pakan ikan, kita juga menjual produk produksi dan obat-obatan. Misalnya ikan hias itu sedang kurang sehat atau sakit, kita juga bisa menjual obat-obatan dan alat-alat produksi yang dipakai ketika kita memelihara atau memproduksi ikan hias. Ketika orang lain mau melakukan hal yang sama, kita menjual produk-produk tersebut. Untuk pembelian juga kita dari revenue stream kami juga pembelian bahan baku pakan ikan, dan juga revenue stream kami adalah kunjungan pecinta ikan hias dan pengunjungan asing. Kita berharap di lokasi atau di tempat store dari offline kami, para pencinta ikan hias dapat berkunjung atau datang ke store offline kami sehingga bisa melihat bagaimana proses produksi, proses pembenihan, proses perawatan, dan juga jenis ikan hias yang kami miliki, sehingga mungkin dengan hal ini para pecinta ikan hias akan lebih tertarik atau lebih punya minat untuk bisa membeli atau mungkin bisa memelihara ikan hias jenis lain yang sudah selama ini dipelihara. Untuk key activity dari PT Ikan Hias Maju, itu berasal dari penjualan ekspor ikan hias ke Singapura, ke China, dan Amerika. Kita dari PT Ikan Hias Maju berharap bisa melakukan penjualan atau ekspor ikan hias ke luar negeri. Seperti tadi yang saya disebutkan, bisa ke Singapura, bisa ke China, bisa juga ke Amerika. Nah, kita juga melakukan penjualan secara online di dalam negeri. Yang tadi sudah disebutkan, kita juga jual di media sosial yang ada. Terus kategorinya kita juga ada kategori dari membeli benih, produksi. Nah, kita produksi dari kami, pembenihan ini ada jaminan mutu dan kualitas dari produk-produk
PT Ikan Hias Maju. Untuk yang barang-barang atau produk dari kami itu memenuhi syaratan dan SKA untuk dari konsultan KKP, juga kita melakukannya ke jejaring atau jaringan di Kedubes, karena kita melakukan ekspor ikan hias ke luar negeri, kita melakukan pameran melalui event-event di luar negeri. Nah, kita memiliki jaringan di Kedubes di BPEN. Untuk key resource dari PT Ikan Hias Maju, di bisnis kanvasnya kita juga ada fisik, yaitu berupa bangunan, baik berupa untuk gedung kantor, juga untuk bangunan budidaya, juga untuk tempat pembenihan. Jadi kita punya bangunan-bangunan budidaya dan store offline. Nah, kita juga key resource kami juga ada kendaraan operasional. Tadi bahwa kami selain bisnis online, ketika orang ingin membeli produk ikan hias di kami, jika itu masih dalam jangkauan kita bisa antarkan, kita antarkan, sehingga kami punya kendaraan untuk operasional dari PT Ikan Hias Maju ini. Juga key resource dari kami berupa SDM. SDM kami banyak dari lulusan Akademi Perikanan. Kalaupun bukan mereka dari lulusan Akademi Perikanan yang kita hire, mereka memiliki atau kami memiliki petugas budidaya yang mempunyai sertifikat untuk petugas-petugas kami. Untuk proses pembiayaan di kami bisa dengan biaya berjangka dan biaya tunai. Untuk key partner dari PT Ikan Hias Maju, seperti halnya buku ini, kita juga menjual buku pintar ikan hias, kita bisa kasih ke para pecinta ikan hias. Nah, seperti itu. Dan kita juga mitra utama dari PT Ikan Hias Maju ini, yaitu pelanggan baru dan pembeli baru. Mereka adalah pencinta-pencinta ikan, bisa pemasok, distributor ikan hias, pembudidaya, juga penjual pakan, karena tadi kita membuat produksi pakan, key partner dari PT Ikan Hias Maju, juga penjual pakan, karena kita menjual obat-obatan. Nah, distributor atau penjual obat-obatan ini merupakan key partner dari kami, PT Ikan Hias Maju. Juga dari promo-promo itu, kita juga merupakan key partner kita, dan baik di event, tadi kita melakukan event baik online dan offline, itu merupakan key partner dari PT Ikan Hias Maju. Untuk struktur dari PT Ikan Hias Maju, kita keluarkan untuk biaya pakan, karena kita mengelola ikan hias yang ada di store offline, terus kita juga melakukan perawatan, kita melakukan biaya untuk biaya pakan, kita melakukan biaya perawatan ikan-ikan yang dilakukan budidaya, tadi bahwa kami mengirimkan untuk ekspor dan juga untuk yang lokal yang bisa kita kirimkan dengan operasional. Dengan itu kami mengeluarkan biaya untuk pengemasan barang, bagaimana proses pengemasan itu supaya aman selama di perjalanan atau selama proses ekspor, kami masukkan dalam biaya untuk yang kami keluarkan. Juga gaji karyawan yang merawat dan yang melakukan pembudayaan. Karena kami melakukan petugas-petugas kami memiliki sertifikat pelatihan, dan petugas yang memiliki sertifikat, kita juga mengeluarkan biaya untuk pelatihan para petugas yang ada di PT Ikan Hias Maju. Selain itu, kita kan melakukan jualan secara offline dan online. Dengan jualan online ini, kita ada biaya untuk marketing, untuk pemasaran, karena kita memasarkan juga ke luar negeri, kita suka ikut event-event di luar negeri, pihak kedubes. Nah, cost itu pun kita masukkan dalam cost struktur dari PT Ikan Hias Maju. Nah, berikut adalah kesimpulan atau secara garis besar keseluruhan bisnis model kanvas dari PT Ikan Hias Maju, dari mulai key partner, key activity, key resort, cost struktur, dan yang terakhir value proposition, customer relationship, channelnya, segmen kami apa saja, dan revenue stream dari PT Ikan Hias untuk bisnis model kanvas. Untuk kesimpulannya, bahwa PT Ikan Hias Maju yang tadi berdiri tahun 2019 merupakan usaha distribusi ikan hias untuk pasar lokal maupun luar negeri.
Untuk ikan hias produk Indonesia ini, kita jualnya tadi ikan hias produk Indonesia dengan harapan bahwa ikan hias lokal menjadi terkenal di luar negeri. Dan juga ikan hias yang ditawarkan merupakan ikan hias yang berbiaya murah, mudah dalam budidaya, yang unik dan cantik. Nah, untuk dalam berinovasi, PT Ikan Hias Maju juga memasarkan pendukung produksi dan kunjungan ke tempat budidaya. Hal ini dilakukan dengan pemasaran melalui sosial media, website, dan kegiatan yang diselenggarakan oleh Kedubes dalam dan Kedubes di luar negeri. Demikian presentasi kami. Saya Triswarni dan tadi Ibu Enda. Kami ucapkan terima kasih banyak. Untuk presentasi kami sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.